Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya. Di tengah negara-negara global yang sepakat untuk terus mengurangi kontribusi energi fosil, nyatanya energi dari pembangkit listrik tenaga uap batubara masih jadi tumpuan utama energi global. Data dari riset global, energi dari batubara masih akan menjadi kontributor utama pembangkit listrik di dunia. Mengutip data dari World Coal Organization, batubara masih akan jadi kontributor terbesar pembangkit listrik dengan kontribusi mencapai 22% pada tahun 2040. Bahkan, riset itu menyebut kontribusi batubara di Asia Tenggara dapat mencapai 39% pada tahun 2040. Indonesia sebagai salah satu penghasil batubara terbesar di dunia mempunyai peran penting dalam pemenuhan kebutuhan energi di dunia. Mengutip data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pada tahun 2020 realisasi produksi batubara Indonesia berada di angka 558 juta ton. Kalau selama ini Anda hanya memegang saham emiten-emiten batubara, kali ini saya berkesempatan langsung untuk memegang batubaranya secara langsung. Nah, kali ini saya berkesempatan untuk melihat bagaimana produksi dari PT Bukit Asam atau PTBA yang merupakan salah satu badan usaha milik negara yang tentunya melakukan proses produksi di sektor pertambangan batubara. Kita akan lihat bagaimana proses produksi batubara yang dilakukan oleh PTBA tentunya. PT Bukit Asam menjadi salah satu kontributor terbesar dalam produksi batubara di Indonesia. Memiliki 3 lokasi di unit pertambangan Tanjung Enim, yaitu Tambang Air Laya, Tambang Muara Tiga Besar Utara, dan Tambang Bangko Barat dan Bangko Tengah. Bukit Asam setidaknya menyuplai lebih dari 14 juta ton batubara pada tahun 2020 untuk kebutuhan listrik domestik. Setiap harinya, pengiriman batubara dikirimkan melalui train loading station. Dalam satu rangkaian kereta terdapat 60 gerbong, dengan satu kali angkut terdapat 3.000 ton batubara. Dalam satu hari terdapat 21 kali pengiriman batubara menuju Pelabuhan Kertapati dan Tarahan. Setelah melalui proses produksi yang panjang, tibalah batubara-batubara yang diproduksi oleh PT Bukit Asam di stasiun pemuat batubara. Di mana stasiun pemuat batubara ini mengisi batu-batubara hasil produksi yang dilakukan oleh PTBA ke dalam gerbong-gerbong kereta. Tentunya dari gerbong kereta ini akan dikirim ke Pelabuhan Tarahan yang berada di Provinsi Lampung. Target produksi batubara Bukit Asam pada tahun 2021 adalah sebesar 30 juta ton. Pada tahun 2022 mendatang, Bukit Asam menargetkan produksi batubara naik 23,33% atau sebesar 37 juta ton. Kenaikan produksi batubara Bukit Asam ini sejalan dengan kontribusi tambang Bangko Tengah yang mulai beroperasi. Tahun 2022 kita merencanakan produksi kisaran 35 sampai 37 juta ton. Ya. 35 sampai 37 juta ton iya, tentunya Pak. Itu ekuivalen dengan naik sekitar 20 sampai 25% dari kapasitas produksi hari ini. Tidak hanya sebatas memasok batu bara, untuk membantu pasokan energi nasional, Bukit Asam juga turut berpartisipasi dengan membangun pembangkit listrik tenaga uap Sumsel 8. Adapun progres PLTU Mulut Tambang yang tercatat sebagai yang terbesar di Asia Tenggara telah mencapai progres 92,84%. PLTU dengan kapasitas 2 kali 660 MW ini digadang-gadang akan menjadi kontributor penting dalam pasokan energi di Sumatera. PLTU Sumsel 8 merupakan proyek konsorsium antara PT Bukit Asam dan Huadian Hong Kong Company Limited dengan pembagian saham 55% dipegang oleh Huadian dan 45% oleh PTBA. Total nilai investasi pada PLTU Sumsel 8 mencapai 1,68 miliar dolar Amerika Serikat. Berpartisipasi dalam menerangi listrik Sumatera, karena kami PLTU Sumsel 8 ini adalah PLTU yang terbesar saat ini di Sumatera, 2 kali 660 MW. Tentunya listrik yang kami hasilkan akan dapat dikirimkan ke Santero Sumatera yang harapannya tentu akan mengurangi ya biaya pembangkitan dari PLN yang tentunya juga dapat menopang perekonomian negara. Di tengah upaya untuk terus bertransformasi ke energi yang ramah lingkungan, pembangkit listrik tenaga uap batubara masih menjadi kontributor penting dalam pemenuhan energi global. Batubara
Sumatera Selatan akan jadi aktor penting dalam pemenuhan energi nasional. Dengan menerapkan teknologi yang lebih ramah lingkungan, yaitu melalui teknologi Flue Gas Desulfurization atau FGD, diharap PLTU Sumsel 8 dapat ikut berkontribusi dalam mendukung energi ramah lingkungan dengan mempercepat pencapaian net zero emission. Air-air yang dulunya merupakan limbah dari proses penambangan batu bara diolah di tempat ini agar terjadi pemurnian, dan ketika dilepas ke sungai-sungai yang berada di sekitar wilayah Sumatera Selatan lebih aman untuk lingkungan dan juga masyarakat. Begitu banyak tentunya proses panjang dari proses penambangan batu bara hingga akhirnya tentunya hasil-hasil limbah dari batu bara tersebut dapat tidak mencemari lingkungan dan tentunya aman ketika dilepaskan ke sungai-sungai atau di lingkungan sekitar masyarakat. Dan tentunya proses ini juga dipantau oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan hingga akhirnya pH air berada di titik normal di angka 6 tentunya. Dari Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Muhammad Gibran, Indra Riantoro, CNBC Indonesia, Beyond Business.